saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Apalagi saya sama Bang Amar juga udah tidak tinggal satu rumah dari sekitar 8 bulan yang lalu. Mbak Amar bercerita, ya ibaratnya dia stres, baru keluar dia udah stres katanya, karena satu, Iris sudah meninggalkan rumah sama anak-anak tanpa seizin dia, dan rumah udah disewakan ke orang lain. Kalau menurut saya yang laki ini kurang kedewasaan. Dewasanya kurang, umurnya mungkin ada tetapi tidak menyertai dengan kedewasaan, sehingga mungkin sebagai pimpinan keluarga kalau dia berpikir terhadap anak dan istrinya pasti dia tidak akan melakukan itu. Pengguna pecandu narkoba. Kemudian kan pasal 55 juga Undang-Undang Narkoba jelas mengatakan pecandu pengguna itu wajib direhabilitasi. Lama bungkam dan tidak menampakkan dirinya, baru-baru ini Irish Bella muncul di hadapan publik. Perempuan yang kerap disapa Ibel itu akhirnya angkat bicara mengenai proses perceraiannya dan juga kasus narkoba yang kini menjerat suaminya Amar Zoni untuk ketiga kalinya. Tidak ingin kasus yang menjerat suaminya terkait penyalahgunaan narkoba menjadi bola liar, Irish Bella dengan tegas membantah segala tuduhan sang suami yang menuding jika dirinya alasan suaminya kembali menggunakan narkoba. Dari pernyataan itulah Irish buka suara dengan menolak semua tudingan suaminya itu. Tidak itu saja, ibu dua anak itu juga memberikan klarifikasi jika gugatan cerai yang dilayangkannya semata-mata bukan hanya menyoal narkoba, sebagaimana yang saat ini ramai menjadi pemberitaan, melainkan ada alasan lain yang enggan menjadi konsumsi publik. Lantas seperti apa pakar ekspresi menanggapi pernyataan Irish Bella? Benarkah masih ada yang ditutupi oleh Irish tentang masalah rumah tangganya dengan Amar? Apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Apalagi saya sama Bang Amar juga udah tidak tinggal satu rumah dari sekitar 8 bulan yang lalu. Tapi di luar itu saya tidak tahu menahu atas apa saja yang dilakukan Bang Amar di luar sana. Aku kecewa sama Ibel karena Ibel terus nuduh aku pakai narkoba. Padahal aku sudah berhenti pada saat pertama keluar dari lapas itu. Cuman kok Ibel tetap nuduh aku pakai narkoba. Jadi ya aku stres banget Bang, ini pelarianku katanya. Alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan, sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Ya, saya bertanya tentang kebenaran dulu dong, benar nggak? Dan Ibel juga mengatakan iya benar ya. Ya saya bilang ya sudah sabar, doakan, minta yang terbaik dari Allah. Ibel baik, solehah, penyabar, insya Allah. Selalu melibatkan Allah segala sesuatunya dalam setiap permasalahan. Buat saya Ibel tidak terlihat tegas dan percaya diri ya. Apa yang ditampilkan dia adalah reaksi bahwa dia mau melakukan klarifikasi, dan itu pun dalam beberapa kesempatan ketika ada tarikan senyum kemudian dia turun terus kemudian dia ngomong dengan lebih serius.
gitu sambil sembari beberapa kali menarik nafas. Itu tegang, itu nervous. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa itu pede kayak gak ada apa-apa, enggak, sama sekali enggak. Dia tetap berhati-hati sekali menanggapi hal ini, berhati-hati supaya tidak tanda petik jelek-jelekin mantan suami misal seperti itu, dan dia masih memegang prinsip bahwa walaupun sudah pisah tetap dia bapak dari anak saya, istilahnya gitu loh. Jadi buat saya kalau ada yang bilang bahwa nggak ada beban segala macam, oh, dia masih punya beban. Beberapa kali dia juga ketika saya ngomong dia bahasa bibir gini, itu artinya dia masih nutupin sesuatu, masih nggak semuanya dia buka. Gerakan bola mata atau assessing cues itu adalah penanda sederhana bahwa seseorang itu mengakses memori jangka panjangnya. Jadi saat itu dia benar-benar berpikir mau ngomong apa ya. Dia udah nyiapin tuh sebelumnya sebetulnya. Makanya dia cuma nginget-nginget lagi. Itu aja sih yang kelihatan dari situ. Dia masih mendem bahwa gini loh, buat saya ada sedikit beban yang dia masih pegang, masih tutup, bahwa dia merasa seperti kayak dipersalahkan atas masuknya Ahmad Zoni yang ketiga kali. Karena pada dasarnya saya sepakat kata-katanya Irish Bella bahwa semua orang bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dan keputusan dalam hidupnya sendiri. Kalau misalnya Ahmad Zoni memutuskan untuk pakai benda terlarang itu lagi, istilahnya kalau Irish Bella, ya itu pilihan dia, bukan karena kesalahannya Irish Bella. Sebetulnya itu yang membuat dia menurut saya agak terganggu gitu loh. Jadi selebihnya ya dia masih berusaha tutupin sih. Di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya, ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya, saya mikirkan segala konsekuensinya, saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga gitu. Saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya. Kemunculan Irish Bella yang akhirnya buka suara atas proses perceraiannya dan kasus narkoba yang menjerat suaminya memang mengejutkan. Mengingat sebelumnya Irish lebih banyak diam dan irit bicara mengenai persoalan rumah tangganya yang kini di ujung tanduk. Irish berharap permasalahan rumah tangganya dengan Amar yang terancam bubar tidak dijadikan bola liar. Dengan kata lain, Irish ingin permasalahan yang dihadapinya saat ini berakhir dengan baik-baik saja, tanpa ada pihak yang merasa disudutkan. Pernyataan Irish itu pun mendapat tanggapan dari psikolog Rosmini yang mengungkapkan ada beban berat yang dirasakan Irish hingga memutuskan ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Amar. Kalau menurut saya yang laki ini kurang kedewasaan. Dewasanya kurang, umurnya mungkin ada tetapi tidak menyertai dengan kedewasaan, sehingga mungkin sebagai pimpinan keluarga kalau dia berpikir terhadap anak dan istrinya pasti dia tidak akan melakukan itu. Gitu. Seseorang kalau mengalami masalah konflik itu dia bisa fight atau flight. Fight itu menghadapi masalahnya, flight itu terbang, hilang. Mencoba untuk keluar dari masalah dan tidak melihatnya lagi, larinya ke narkoba, balik lagi kan masih seperti itu, ada masalahnya masih tetap, sehingga dia harus kemudian flight lagi, menggunakan lagi. Nah,
Kalau dia sebetulnya bertanggung jawab, dia tidak akan flat, dihadapin. Oke, gue kecanduan, jujur sama dirinya sendiri, masalah apa yang membuat saya kecanduan? Yang saya nggak tahan apa? Tekanan, orang keluar dari penjara tuh nggak punya teman, punya apa tuh namanya, ibaratnya punya teman artis tapi tidak mungkin diakui sama mereka. Terus kemudian istri menggugat cerai. Yang paling bisa menerima dia mungkin adalah orang-orang yang sama-sama pengguna. Katanya karena dituduh terus makanya dia melakukan itu gitu. Sebetulnya nggak ada urusan dengan ibaratnya dituduh orang terus kemudian saya menggunakan lagi, itu kan perlu kedewasaan untuk mengambil keputusan. Kalau dia nggak bisa ngambil keputusan untuk dirinya sendiri, bukan harus menyalahkan orang di luar dirinya. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut saya capek dia. Capek karena dia melihat situasinya, kan kalau yang kita lihat kan hanya narkobanya, tapi mungkin di dalam rumah juga ada hal-hal lain yang terjadi yang sudah dijanjikan akan dirubah atau apa. Kan tiap pasangan tuh punya harapan. Si harapan dua pasangan ini beda. Yang satu ngarepin apa, yang satu ngarepin apa. Nah kalau ini nggak bisa dicari titik tengahnya, maka yang satu pasti kecewa. Kalau yang satu kecewa nanti kan diomongin, yang satu kasih statement untuk ya saya akan berubah misalnya gitu, tapi nggak bisa dipegang, tidak pernah kejadian. Nah, maka mungkin capeknya di situ mungkin. Dan untuk menghadapi masalah ini kan kalau misalnya dia tidak bercerai selalu pasti disangkut pautkan, apapun pasti disangkut pautkan. Nah itu mungkin yang dia tidak ingin gitu, karena dia merasa saya mau konsentrasi untuk ngurus anak sama bisnisnya mungkin. Tapi kalau orang yang betul minta cerai itu karena satu alasan, karena sudah dicoba dan tidak terjadi perbaikan, mungkin sudah capek. Memang bisa sebelum cerai itu bisa kadang-kadang kita konsultasi. Kalau di agama Islam tuh ada petugas yang mengurusi itu di masjid yang bisa untuk kemudian jadi konsultan atau ke psikolog atau kemana. Hanya berselang 2 bulan pasca kebebasannya dari lapas, Amar Zoni kembali ditangkap polisi atas penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Penangkapan Amar untuk ketiga kalinya atas kasus yang sama mendapat reaksi beragam dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali tentang hukuman apa yang akan diterima Amar yang juga ramai menjadi perdebatan. Lantas, seperti apa kuasa hukum Amar menanggapi hal tersebut? Seperti apa pula proses perceraian Amar dengan istrinya Irish Bella saat ini? Benarkah Amar masih berharap keluarganya dapat bersatu kembali? Kasat narkoba, ini surat yang sudah kita layangkan dengan tanda terima. Pengguna pecandu narkoba. Kemudian kan pasal 55 juga Undang-Undang Narkoba jelas mengatakan pecandu pengguna itu wajib direhabilitasi. Jadi itu yang kita ajukan, mudah-mudahan surat ini begitu diterima kan ada waktunya. Jadi waktu asesmen medis ini, TAT ini diajukan 6 hari setelah penangkapan. Nah penangkapan ini kan tanggal 12. Berarti ini tanggal 18 kita ajukan, berarti masih memenuhi syarat peraturan surat edaran BNN tersebut. Dan kemudian kita tadi udah ketemu Amar juga di tahanan, bahwa kita upaya hukum yang lagi kita ajukan ya tentang asesmen medis ke Kasat Narkoba. Ya asesmen kan sebenarnya kan medis itu kan melihat keadaan dari pecandu narkoba itu. Jadi sebenarnya mau berkali-kali, mau berapa kali, tapi kan aturan kan begitu. Jadi bukan menghitung berkali-kalinya, ini kan bukan kejahatan. Kalau di kejahatan ada namanya residivis, kejahatan yang berulang. Kalau ini kan pengguna, korban dari penyalahgunaan peredaran narkotika, tahanan. Jadi Amar sekarang berada di tahanan. Cuma Amar bercerita, ya ibaratnya dia stres, baru keluar dia udah stres katanya, karena satu Iris sudah meninggalkan rumah sama anak-anak tanpa seizin dia, dan rumah udah disewakan ke
orang lain. Itu ya, kalau pendapat kami memang ada indikasinya, memang dari awal memang dia memang udah begitu Amar kena peristiwa yang ketiga ini, yang kedua ya, dia udah berencana untuk meninggalkan Amar dengan meninggalkan rumah, dengan membawa anak-anaknya ke tempat yang baru, yang tanpa seizin suami, bisa disatukan lah. Karena kan dalil-dalil gugatannya kan dia tidak kuat lah. Tapi dengan ada peristiwa ini kan, ya memang peluang kita ini ya 40% lah. Karena kan ada dalil-dalil yang memang sulit kita bantahkan ya tentang ya masalah narkoba ini. Kalau yang lain ya insya Allah ya bisa, baik dari segi sabda Rasul, segi hukum Islam juga masih bisa kita pertahankan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.